Bahasa dan ilmu nahwu. Bahasa dalam kehidupan. Bahasa, menurut salah satu pendapat, lahir dari sistem budaya yang dipengaruhi oleh psikososial suatu komunikasi. Terstruktur dari sekumpulan simbol yang disepakati akibat adanya interaksi dan komunikasi yang terjadi antara individu dalam komunitas tersebut. Bahasa, baik lisan maupun isyarat, yang ada dan dipakai di suatu komunitas tentu tidak akan memiliki makna ketika digunakan di komunitas lain tidak menggunakan bahasa tersebut sebagai alat komunikasinya. Bahasa merupakan simbol yang signifikan bagi manusia. Bahasa juga menjadi salah satu aspek yang membedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Bahkan yang membedakan manusia dengan hewan, seperti yang dijelaskan di ilmu mantek, al-insanu hayawanun nautiqun. Maka kalau ada bahasa yang dipergunakan suatu masyarakat tidak jelas atau dalam artian ambigu, eksistensi keinsanannya atau eksistensi keinsanan pemakaian bahasa tersebut patut dipertanyakan. Maka, pada intinya, bahasa adalah sistem budaya atau lahir dari sistem budaya yang dipengaruhi oleh suatu komunitas. Kita ambil contoh. Ketika ada suatu komunitas yang berbicara terhadap komunitas yang belum paham akan budaya bahasanya, tentu tidak akan memiliki makna ketika digunakan di komunitas lain yang tidak menggunakan bahasa tersebut sebagai alat komunikasinya. Dan bahasa juga bisa dikatakan sebuah kebiasaan. Bahasa adalah kebiasaan. Kenapa? Karena yang namanya bahasa itu kebiasaan. Kita ambil contoh, yaitu anak kecil. Ketika sudah terbiasa dengan budaya bahasanya suatu komunitas tersebut, contohnya komunitas bahasa Indonesia atau budaya dari bahasa Indonesia, maka anak tersebut akan mahir dalam berbahasa Indonesia karena sudah terbiasa dengan keadaan atau lingkungan tersebut. Dan contoh yang lain, anak dari bangsa Arab ketika sudah terbiasa dari kecil dalam keadaan atau kondisi atau keadaannya itu berbahasa Arab di lingkungannya, maka anak tersebut itu akan bisa berbahasa Arab. Makanya bahasa juga bisa dikatakan sebagai kebiasaan. Selanjutnya yaitu peran nahwu dalam bahasa Arab. Ilmu nahwu atau gramatika bahasa Arab sejak awal perkembangannya sampai sekarang senantiasa menjadi bahan kajian yang dinamis di kalangan para pakar linguistik bahasa Arab. Sebagai salah satu cabang linguistik, ilmu nahwu dapat dipelajari untuk dua keperluan. Yang pertama, ilmu nahwu dipelajari sebagai persyaratan atau sarana untuk mendalami bidang ilmu lain yang referensi utamanya ditulis dengan bahasa Arab. Semisal seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Terus tujuan yang kedua yaitu ilmu nahwu dipelajari sebagai tujuan utama sebagai spesialisasi linguistik bahasa Arab. Ilmu nahwu telah menjadi tradisi yang berkembang secara berkesinambungan di kalangan masyarakat Arab Islam. Dahulu sampai sekarang, hampir semua pakar agama sejak akhir abad ke-1 Hijriah sampai sekarang mempunyai penguasaan yang baik terhadap ilmu nahwu. Bahkan tidak jarang dari mereka yang menjadi pakar dalam bidang ilmu nahwu di samping kepakaran mereka dalam bidang agama lainnya. Sebagai contoh, yaitu Imam Ibnu Katsir
Imam An-Nawawi, Imam Jalaluddin Asyuyuti, Ibnu Hisham, dan Az-Zamakhsyari. Semua itu adalah tokoh-tokoh handal dalam bidang ilmu agama. Dan pada saat yang sama, kepakaran mereka dalam bidang ilmu nahwu juga diakui di kalangan ulama. Jadi pada intinya, yang namanya nahwu atau ilmu nahwu itu adalah ilmu gramatika bahasa Arab. Kalau di Indonesianya itu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau di Arab, bahasa Arab itu ada yang namanya pelajaran atau ilmu nahwu, yang mana membahas tentang gramatika dalam berbahasa Arab, tata cara atau etika dalam berbahasa Arab itu seperti apa. Itu namanya ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu itu pada dasarnya yang mempelajari ilmu nahwu itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama itu hanya untuk menjadi sarana supaya bisa mendalami ilmu-ilmu yang lainnya. Karena apa? Karena ilmu-ilmu agama yang lainnya yang berbasis bahasa Arab itu akan perlu terhadap ilmu nahwu ketika ingin mendalami ilmu tersebut. Terus yang kedua, tujuannya itu hanya untuk ibaratnya itu mendalami atau menspesialisi dan yang selanjutnya yaitu nahwu di tengah ilmu-ilmu lainnya. Ilmu nahwu sejak masa Daulah Abbasiyah di Basrah dan Kufah hingga masa Daulah Andalusia merupakan disiplin yang sangat penting dan utama. Begitu penting dan utamanya kedudukan tersebut sehingga seorang ahli nahwu pada saat itu memperoleh kehormatan dan posisi yang mulia dan tinggi di samping para khalifah dan para pejabat pemerintah. Ilmu nahwu juga menjadi persyaratan yang pertama bagi pencapaian terhadap ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu, jika ada seorang ahli nahwu yang dianggap piawai, kebesarannya senantiasa dikenang bahkan sampai ia meninggal sekalipun. Jadi, seseorang ketika masa Daulah Abbasiyah di Basra dan Kufah, ketika seseorang tersebut itu menguasai dan mendalami bahkan ahli dalam bidang ilmu nahwu, dia akan diberi kehormatan. Diberi kehormatan oleh para khalifah dan para pejabat pemerintahan dahulu. Karena apa? Karena dulu itu menjadi persyaratan untuk menguasai ilmu-ilmu yang lainnya, terlebih dahulu menguasai dalam ilmu nahwunya tersebut. Seperti dawuhnya Imam Nasai atau makolahnya Imam Nasai disebutkan bahwasanya man tabahhara fi ilmin ihtada bihi ila sairil ulum. Barang siapa yang menguasai satu disiplin ilmu, yaitu ilmu nahwu, maka akan terbukalah ilmu-ilmu yang lainnya, atau akan dikasih petunjuklah bagi ilmu-ilmu agama yang lainnya. Jadi intinya, seseorang yang ingin memahami ilmu agama yang lainnya supaya maksimal dalam kepemahaman ilmu tersebut, terlebih dahulu untuk mempelajari ilmu nahwu.
Ya, yang selanjutnya yaitu latar belakang munculnya ilmu nahwu. Banyak hal yang menyebabkan ilmu nahwu disusun. Secara umum, sebabnya adalah seputar kekeliruan orang-orang Arab pada bahasa mereka yang disebabkan bercampurnya mereka dengan orang-orang Ajam. Ajam artinya itu non-Arab. Nah, di sini juga yang masuk Islam sehingga mempengaruhi tata bahasa mereka. Di antara penyebab utama disusunnya ilmu nahwu adalah sebagai berikut. Pada masa Rasulullah, diriwayatkan bahwa ada seseorang yang keliru bahasanya. Maka Rasulullah bersabda, "Bimbinglah saudara kalian ini, sesungguhnya dia tersesat." Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, "Aku lebih menyukai jika aku membaca dan aku terjatuh daripada aku membaca dan aku keliru." Di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi, ini di zamannya Sayyidina Umar. Umar melewati suatu kaum yang buruk lemparan tombaknya, maka beliau menegur mereka. Tetapi mereka menjawab, "Inna qaumun muta'allimin." Dengan arti makna yang mereka inginkan adalah sesungguhnya kami adalah kaum terpelajar. Akan tetapi mereka keliru. Yang benar, inna qaumun muta'allimun, dengan merofakkan kata muta'allimin. Umar berpaling dari mereka karena marah dan berkata, "Demi Allah, kesalahan kalian pada lisan kalian lebih berat menurutku daripada kesalahan kalian pada lemparan tombak." Contoh yang selanjutnya, seorang laki-laki dari gurun Badui masuk Islam dan meminta diajarkan sesuatu dari Al-Quran. Kemudian seorang kaum muslimin membacakan awal surat At-Taubah. "Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih." Dengan artinya bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya terlepas dari diri orang-orang musyrik. Akan tetapi orang tersebut membacanya sebagai berikut, "Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih," yaitu dengan mengkasrohkan kata Rasul, sehingga artinya berubah menjadi bahwa sesungguhnya Allah terlepas dari diri orang-orang musyrik dan Rasulnya. Berkatalah orang Badui tersebut, "Apakah benar bahwa Allah terlepas diri dari Rasulnya? Demi Allah, aku akan terlepas diri dari orang yang Allah terlepas darinya." Ketika Umar mengetahui hal tersebut, ia mengutus seseorang ke orang tersebut dan membenarkan bacaannya, dan ia berseru kepada manusia atau kaum-kaum di situ, hendaknya seseorang tidak membaca Al-Quran kecuali ia mengetahui bahasa Arab. Ini adalah beberapa contoh kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada orang-orang Arab disebabkan bercampurnya mereka dengan orang-orang non-Arab. Kekeliruan ini tidak bisa dibiarkan karena dapat merusak pemahaman kaum muslimin terhadap Al-Quran, sebagaimana contoh yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, ilmu nahwu disusun agar memudahkan seseorang dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab sehingga tidak keliru dalam memahami kalimat bahasa Arab atau Al-Quran. Jadi, pada intinya, latar belakang dari ilmu nahwu atau munculnya nahwu itu dikarenakan ada orang Ajam atau orang non-Arab yang masuk agama Islam dan ada kekeliruan ketika membaca Al-Quran ataupun menyampaikan suatu bahasa Arab. Makanya di sini terdapat contoh-contoh yang melatar belakangi hal tersebut. Ini sangat penting karena apa? Karena bisa mempengaruhi makna dari Al-Quran ataupun bahasa Arab. Makanya adanya ilmu nahwu atau adanya ilmu nahwu yang dipelajari kita sampai saat ini itu untuk memudahkan kita membaca Al-Quran dan memahaminya, dan juga memahami kata-kata dalam bahasa Arab supaya tidak ada kekeliruan di dalamnya, supaya pemahaman kita itu benar. Selanjutnya menjelaskan tentang kelahiran ilmu nahwu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu hari Abu al-Aswad
ad-Du'ali berkunjung ke Ubaidillah ibn Ziyad, wali kota Basroh pada saat itu. Abu al-Aswad berkata, "Saya melihat orang-orang Arab sekarang bicaranya tidak teratur. Lidah mereka tidak fasih. Berbicara Arab karena bergaulannya dengan bangsa lain atau orang-orang ajam. Bagaimana kalau semisal saya susun sebuah buku yang dapat dijadikan pedoman dalam berbahasa Arab?" Kontan Ziyad menjawab, "Jangan." Pada hari yang lain datang pula kepadanya seorang laki-laki dan berkata salah dalam berbahasa Arab. Akhirnya sang Amirul Mukminin tersebut, Ziyad tersebut terperanjat lalu berkata, "Panggil kemari Abu al-Aswad." Kemudian ia berkata, "Susunlah apa yang dulu aku pernah larang." Intinya, Abu al-Aswad itu berkunjung ke khalifah yaitu Ziyad pada masa itu di kota Basroh. Dan Abu al-Aswad itu menyampaikan sesuatu pada khalifah tersebut bahwasanya dia itu melihat banyak orang-orang sekarang itu berbahasa itu dengan salah. Makanya menyampaikan niatnya ingin menyusun sebuah buku untuk dijadikan sebuah pedoman kepada orang-orang yang berkata salah dalam bahasa Arab. Tetapi Amirul Mukminin tersebut atau Khalifah Ziyad pada masa itu di Basroh itu melarangnya dengan menjawab, jangan disusun. Suatu hari Khalifah tersebut itu melihat sendiri atau mendengarkan sendiri kekeliruan orang Arab ketika mengucapkan atau berbicara. Makanya sontak ketika itu Ziyad sang Khalifah di Basroh itu memanggil Abul Aswad ad-Du'ali untuk melanjutkan menyusun buku pedoman dalam tata cara berbahasa. Makanya Ziyad di situ berkata, "Susunlah apa yang dulu aku pernah larang."
Dikisahkan juga pada suatu malam yang penuh bintang, Abul Aswad keluar rumah untuk menikmati indahnya malam, yaitu bersama putrinya. Sang putri berkata, "Ma ahsanus samai." Nunnya di domah, hamzahnya di kasroh. Artinya, apa yang paling indah di langit? Ayahnya pun menjawab, "Nujumuha." Yang paling indah di langit adalah bintangnya. Lalu putrinya menimpali, "Saya tidak bertanya, tapi mengutarakan kekaguman." Mendengar ucapan putrinya demikian, Abul Aswad menjelaskan, kalau begitu, ucapan yang benar adalah ma ahsanas samaa. Nun dan hamzahnya itu di fathah, maka artinya betapa indahnya langit itu. Sejak saat itu, Abul Aswad menyusun ilmu nahwu, dan yang pertama kali disusun adalah mengenai bab ta'ajjub atau bab yang menerangkan tentang kekaguman terhadap sesuatu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa penyusunan pertama ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Selain itu ada juga pendapat lain yang menyebutkan Abdurrahman ibn Hurmuz. Sementara yang lain juga mengatakan yaitu Nasr ibn Ashim. Namun pendapat yang paling sahih penyusun ilmu nahwu yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib sebagai peletak pertama dasar-dasarnya, kemudian disusun dan dikembangkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia sendiri pernah berkata, "Dari mana kau dapatkan ilmu ini?" Abul Aswad menjawab, "Dari arahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib." Selanjutnya, fase dalam perkembangan ilmu nahwu. Memiliki masa perkembangan ilmu nahwu ada 4 fase. Pertama, masa peletakan dan penyusunan. Ini berpusat di Basrah. Sejak peletakan pertama oleh Abul Aswad sampai Al-Khalil ibn Ahmad. Terus yang kedua, masa pertumbuhan, yaitu masa perkembangan di mana kiblat nahwu sudah 2 arah, yaitu Basrah dan Kufah. Tokoh pada fase ini Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan Al-Ru'ais, Abu Utsman Al-Mazini Al-Basri, dan Ya'qub ibn Al-Sikit Al-Kufi. Terus fase ketiga yaitu kematangan dan penyempurnaan. Otoritas ilmu nahwu pada masa ini masih berada di tengah ulama-ulama di kedua kota tersebut, yaitu Basrah dan Kufah. Mereka itu selain kedua tokoh di atas adalah ada tokoh Al-Mubarrad Al-Basri dan Sa'lab Al-Kufi. Terus fase yang terakhir yaitu fase keempat. Nahwu sudah menyebar ke berbagai kota seperti Baghdad, Mesir, Syria, dan Andalusia. Penyebaran nahwu di kota-kota ini adalah para alumni madrasah yang berada di Basrah dan Kufah. Jadi pada intinya, untuk perkembangan ilmu nahwu itu ada 4 fase. Yang pertama, fase peletakan atau pengarangan pertama. Untuk fase yang kedua adalah pertumbuhan. Fase yang ketiga adalah penyempurnaan dalam segi ilmu nahwu. Dan fase yang keempat adalah perkembangan atau penyebaran luas, entah itu di Mesir, Syria, Andalus, dan lain sebagainya. Dan itu pun penyebaran itu terjadi karena ibaratnya ada santri yang awalnya nyantri di Basrah dan Kufah, belajar ilmu nahwu, terus disebarluaskan oleh santri-santri tersebut atau murid-murid tersebut. Nah, kenapa kok awal mula ilmu nahwu tersebut itu berpusat di Basrah dan Kufah? Karena emang pada awalnya ilmu nahwu itu dicetuskan oleh orang Basrah, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, dua kiblat ini tuh mempunyai perbedaan. Seperti contoh Basrah itu ketika menamakan i'rab itu jer, tetapi di ulama Kufah itu dinamakan khafd. Disitulah terdapat perbedaan, yaitu dalam segi nama saja. Entah dalam segi hukumnya, khafd sama jer itu sama, i'rab yang dikasrohkan. Selanjutnya sang pencetus harokat.
Pada masa dahulu, bahasa Arab tak mengenal adanya harokat. Masyarakat Arab menggunakan dialek kebiasaan saat mengucapkannya. Bayangkan betapa sulitnya membaca Al-Quran dengan Arab gundul tanpa tanda harokat satupun. Oleh karena itu, Abul Aswad Ad-Du'ali menjadi sosok yang berkiprah sangat penting bagi kaum muslimin. Dialah yang menemukan kaidah tata bahasa Arab atau nahwu. Salah satu kaidahnya adalah pemberian harokat. Abul Aswad Ad-Du'ali memiliki nama asli Zolam bin Amru bin Sufyan bin Jandal bin Yumar bin Du'ali. Dia biasa dipanggil dengan nama Abul Aswad, sementara Ad-Du'ali merupakan nisbat dari dari qabilahnya atau bangsanya yang bernama Du'al dari Bani Kinanah. Abul Aswad Ad-Du'ali merupakan seorang tabi'in atau murid sekaligus sahabat khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ia lahir pada 603 Masehi dan wafat pada 688 Masehi. Sebelum menjadi pakar nahwu, Ad-Du'ali banyak berkiprah di dunia perpolitikan. Ia sempat menjadi hakim di Basroh pada era Khalifah Umar bin Khattab, hingga kemudian diangkat menjadi gubernur kota tersebut di masa kepemimpinan Ali. Ilmu nahwu kemudian dipelajari Ad-Du'ali langsung dari Khalifah Ali pada masa itu, menantu Rasulullah. Kemudian atas permintaan Ali, Ad-Du'ali pun merumuskan ilmu nahwu serta membuat peletakan dasar kaidah ilmu tersebut. Ali juga kemudian memerintahkan pemberian tanda baca atau harokat pada tulisan Arab, usulan Sayyidina Ali. Usulan Sayyidina Ali tersebut karena sang khalifah melihat banyaknya muslim yang salah membaca Al-Quran, Ad-Du'ali pun menyanggupi dan memberikan harokat kepada mushaf Al-Quran. Jadi pada intinya Al-Quran itu dulu belum ada harokat, dalam artian masih gundul, masih polos, belum ada harokat fathah, kasroh ataupun doma. Bahkan dulu itu titik pun belum ada. Makanya di sini peran Abul Aswad Ad-Du'ali sebagai pencetus ilmu nahwu atas perintah Sayyidina Ali itu sangat berperan penting kepada kita yang sekarang mempelajari atau membaca Al-Quran. Karena apa? Coba bayangkan, kalaupun semisal tidak ada pemberian harokat atau pencetus harokat pada zaman itu, bagaimana sulitnya kita sekarang membaca Al-Quran. Jadi intinya pencetusan harokat itu pun dari perintah khalifah, yaitu Sayyidina Ali.
Ya baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan yang terakhir tentang kitab-kitab nahwu yang populer. Yang pertama yaitu kitab Al-Ajurumiyah, kitab dasar ilmu nahwu. Matan kitab Al-Ajurumiyah merupakan kitab dasar dalam fan ilmu nahwu, karangan Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullah. Dan ada yang menyebutnya juga Imam Sonhaji. Kitab ini salah satu matan yang biasa dipakai oleh kalangan pesantren untuk mempelajari dasar-dasar ilmu nahwu dalam mengawali pembelajaran fan ilmu alat lebih lanjut. Al-Kisah diceritakan, Syekh Imam As-Sonhaji pengarang kitab ini tatkala telah selesai menulis kaidah-kaidah ilmu nahwu dengan menggunakan sebuah tinta, beliau mempunyai azam untuk meletakkan karyanya tersebut di dalam air. Dengan segala sifat kewiraannya dan ketawakalnya yang tinggi, beliau berkata dalam dirinya, "Ya Allah, jika saja karyaku ini akan bermanfaat, maka jadikanlah tinta yang akan aku pakai untuk menulis ini tidak luntur di dalam air." Ajaib, ternyata tinta yang tertulis pada lembaran kertas tersebut tidak luntur oleh air. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika beliau merampungkan atau menyelesaikan karya tulisnya tersebut, beliau berazam atau bergumam akan menenggelamkan tulisannya tersebut dalam air mengalir. Dan jika kitab itu terbawa arus air, berarti karya itu kurang bermanfaat. Namun, bila ia tahan terhadap arus air, maka berarti ia akan tetap bertahan dikaji orang, atau bisa disebut bermanfaat. Sambil meletakkan kitab itu pada air mengalir, beliau berkata, "Jurumiyah, Jurumiyah, mengalirlah, wahai air." Anehnya, setelah kitab itu diletakkan pada air mengalir, kitab yang baru ditulis itu tetap pada tempatnya. Itulah kitab matan Jurumiyah yang masih dipelajari hingga kini. Sebuah kitab kecil dan ringkasan tapi padat yang berisi kaidah-kaidah ilmu nahwu dan menjadi kitab rujukan para pemula dalam mendalami ilmu nahwu di berbagai belahan dunia. Selain ringkas, kitab mungil ini mudah dihafal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang selanjutnya yaitu biografi Al-Imam Ibnu Ajrum atau Imam As-Sonhaji. Siapa yang tidak kenal dengan kitab Al-Ajurumiyah? Setiap penuntut ilmu atau setiap penuntut ilmu syar'i pasti mengenal kitab ini. Kitab kecil yang menjadi pegangan ilmu nahwu bagi para pemula. Banyak dari para penuntut ilmu memulai pelajaran bahasa Arabnya melalui kitab ini. Kitab ini tidak hanya itu, banyak juga di antara mereka yang menghafalnya. Siapakah pengarang kitab yang sangat masyhur ini? Mari kita simak biografi ringkas beliau. Nama dan nisbah beliau. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji, kadang disebut As-Sonhaji, yang lebih dikenal dengan nama Ibn Ajurum. Nisbah beliau As-Sonhaji merupakan nisbah kepada qabilah Sonhaji di daerah Maghrib. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Ajurum. Ajurum artinya orang yang fakir dan seorang sufi. Kelahiran beliau, Ibnu Ajurum dilahirkan di kota Fas, sebuah daerah yang besar di negeri Maghrib pada tahun 672 Hijriah. Pada tahun itu pula, seorang pakar nahwu yang terkenal yaitu pengarang kitab Alfiyah yang bernama Ibnu Malik rahimahumullah meninggal dunia. Wafat beliau, Ibnu Ajurum rahimahumullahu ta'ala wafat di kota Fas pada hari Senin tanggal 10 Safar tahun 723 Hijriah. Dan selanjutnya yaitu perjalanan beliau menimba ilmu. Awalnya Ibnu Ajurumiyah belajar di kota Fas.
Kemudian beliau berangkat haji ke kota Mekah. Ketika melewati Kairo, beliau belajar nahwu kepada Abu Hayyan, salah seorang pakar nahwu negeri Andalusia, penyusun kitab Al-Bahrul Muhti, sampai beliau mendapat ijazah dari Abu Hayyan tersebut. Jadi untuk ringkasan sementara, dari mulai nama, nisbah, kelahiran, wafat, sampai perjalanan hidup beliau, Imam Al-Ajurumiyah. Kenapa kok bisa dinamakan kitab tersebut Al-Ajurumiyah? Karena ketika beliau selesai mengarang kitab tersebut, beliau bergumam pada hatinya, beliau azam pada hatinya bahwasanya ketika kitab tersebut itu mengalir, maka kurang bermanfaatlah kitab tersebut. Tetapi ketika kitab tersebut itu ditaruhnya di air tetapi tidak mengalir, tidak terbawa arus, maka bermanfaatlah kitab tersebut. Akhirnya ketika diletakkanlah kitab tersebut di air dengan berkata Jurumiyah, Jurumiyah, maka dari itu dinamakannya Al-Ajurumiyah, karena ketika kejadian tersebut beliau berkata Jurumiyah, Jurumiyah. Di masa kelahiran beliau itu bertepatan dengan wafatnya orang atau ulama yang ahli nahwu juga, yaitu Imam Ibnu Malik. Dan perjalanan beliau pun ketika menimba ilmu itu dengan niatan awal ingin pergi haji ke Mekah, tetapi karena perjalanannya itu pun jauh dan melewati kota Kairo, Mesir, maka dari itu beliau Imam Ajurumiyah itu belajar terlebih dahulu di kota Kairo dengan guru yang namanya Abu Hayyan, salah seorang pakar nahwu di Kairo tersebut, dan sampai mendapatkan ijazah ilmu nahwu dari gurunya tersebut. Pada cerita lain terdapat juga, yaitu tentang penyusunan matan Al-Ajurumiyah, yaitu Ibnu Ajurum menyusun matan Al-Ajurumiyah pada tahun 719 Hijriah, yaitu 4 tahun sebelum beliau wafat. Ibnu Maktum yang sezaman dengan Ibnu Ajurum, setelah memuji Ibnu Ajurum, menyebutkan di dalam tazkiriyahnya bahwa pada saat dia menulis tazkirah tersebut Ibnu Ajurum masih hidup. Terdapat kisah juga Imam Ar-Ra'i dan Ibnul Hajj menyebutkan bahwa Ibnu Ajurum menulis kitab ini di hadapan Ka'bah, dan ditambahkan oleh Al-Hamidi bahwa setelah menulis kitab ini Ibnu Ajurum membuang kitabnya ke laut sambil berkata, "Kalau memang kitab ini kutulis ikhlas karena Allah, maka niscaya kitab ini tidak akan basah." Ternyata kitab Al-Ajurumiyah yang beliau tulis tidaklah basah, sehingga walaupun kitab ini tipis dan ditujukan bagi pemula, namun karya tulis beliau diterima oleh semua kalangan dan bermanfaat sampai sekarang dipelajari oleh mahasiswa, bahkan oleh santri-santri yang ada di Indonesia, bahkan seantero jagat. Dan ini pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sekapur sirih tentang Alfiyah Ibnu Malik. Bagi banyak pelajar bidang agama dan santri, Alfiyah adalah kitab yang sudah tidak asing lagi. Nama kitab ini identik dengan kitab standar ilmu nahwu yang mereka pelajari di bangku-bangku madrasah dan pesantren. Namun, jangan terkecoh dulu. Nama kitab Alfiyah ternyata juga ada pada bagian fan keilmuan lainnya. Misalnya Alfiyah Ibn Sina dalam ilmu dasar kedokteran. Ada lagi Alfiyah Al-Iraqi, yaitu dan Alfiyah Asyuyuti dalam ilmu mustalahal hadis. Ada juga Alfiyah Ibn Al-Barmawi dalam ilmu usul fikih. Ada juga Alfiyah Al-Qubaqibi dalam ilmu balaghah. Jadi ketika seorang menyebut nama kitab Alfiyah, tidak serta-merta itu berkaitan dengan buku pelajaran ilmu nahwu. Kata Alfiyah diambil dari kata alf yang artinya 1000,
lalu dijadikan kata sifat dengan tambahan ya dan ta marbutoh yang mengandung arti ribuan. Kemudian alfiyah menjadi istilah yang berkaitan dengan kitab prosa, berkaitan dengan bait-bait syair dengan tema keilmuan beraneka ragam, mulai dari syair pujian hingga ilmu kedokteran yang jumlah baitnya mencapai 1000 bait lebih atau kurang sedikit. Tujuan gaya penulisan kitab ini demi memudahkan para penuntut ilmu menghimpun pengetahuan dan mengingat perkara-perkara yang dituangkannya. Tapi kadung termasyhur, sudah terlanjur bahwa alfiyah telah identik dengan sebuah karya di bidang ilmu nahwu, yaitu hasil pena dari ulama yang bernama Ibnu Malik. Maka jika kalangan santri dan pelajar madrasah ditanya ihwal kitab alfiyah, umumnya mereka menuju kepada kitab yang amat populer ini. Kepopuleran sebuah khazanah klasik tidak saja terbangun oleh adanya jaringan sanad dan hubungan guru dan murid, namun juga dibarengi faktor penulisannya. Maka tak mengherankan hukum alam juga berlaku pada khazanah turots atau karya klasik. Apa dan siapa yang paling bertahan eksistensinya dalam waktu yang demikian panjang yang telah berlalu? Maka berkaitan dengan kitab Alfiyah Ibn Malik yang sedemikian populer ini, perlu rasanya kita mengorek tokoh di balik karya ini dan di balik muatan karya tersebut. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang biografi Imam Ibnu Malik. Nama lengkapnya adalah Syekh Al-Allamah Muhammad Jamaluddin Ibnu Abdillah Ibn Malik At-Tai. Lahir di Jayan. Daerah ini sebuah kota kecil di bawah kekuasaan Andalusia, negara Spanyol sekarangnya. Pada saat itu penduduk negeri ini sangat cinta kepada ilmu dan mereka berpacu dalam menempuh pendidikan, bahkan berpacu pula dalam mengarang buku-buku ilmiah. Pada masa kecil, Ibnu Malik menuntut ilmu di daerahnya, terutama belajar pada Syekh Asyalaubini, wafat tahun 645 Hijriah. Jadi pada intinya ringkasan simpelnya tentang penamaan kitab Alfiyah itu diambil dari kata alf atau artinya 1000 alfun, yang mana ditambahkan ya nisbah atau ya dengan tak marbutoh akhirnya menjadi maknanya itu ribuan. Alfiyatun, ribuan. Nah, adapun alfiyah itu aslinya identiknya bukan hanya karena satu kitab nahwu saja, melainkan banyak nama-nama kitab alfiyah di situ. Ada yang membahas alfiyah tentang kedokteran, ada yang menjelaskan tentang mustalahul hadis dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, pada realitanya, alfiyah ketika disebutkan terhadap seorang pelajar ataupun santri, ketika menyebutkan nama alfiyah langsung tertuju terhadap alfiyahnya Ibnu Malik, yang mana alfiyahnya nahwu. Padahal pada hakikatnya tidak hanya nahwu, banyak alfiyah-alfiyah lain, tetapi realitanya mengatakan seperti itu. Nah, jadi pada intinya eksistensi dari nama kitab alfiyah tersebut sudah terbukti, sudah jelas. Sampai sekarang pun eksistensi kealfiyahan nahwu tersebut itu masih jaya, masih dipelajari di kalangan-kalangan pesantren Indonesia, bahkan di luar negeri pun masih dipelajari.